Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Gusti Ngurah Sandiana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal dasar yang perlu sobat ketahui untuk memulai berinvestasi di pasar modal. Disimak ya dengan baik. Dalam slide pertama, saya akan mengawali dengan fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini, di mana produk pasar modal seperti saham, obligasi banyak dimanfaatkan oleh kalangan milenial untuk berbagai keperluan. Misalnya, ada yang memberikan saham untuk hadiah wisuda, ada juga memberikan saham untuk hadiah ulang tahun, kemudian ada juga yang memberikan saham itu untuk mahar nikah. Ya, ini mungkin cukup menggelitik ya, tapi ini fakta ya. Jadi kalangan anak muda itu sekarang sudah banyak menggunakannya untuk mahar nikah. Nah, anak muda yang berpikiran jangka panjang juga bisa memanfaatkan saham ini untuk pensiun di masa yang akan datang. Oke, jadi ini yang perlu diketahui bahwa manfaat dari kepemilikan saham itu ternyata banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengenal lebih jauh mengenai apa itu pasar modal dan saham itu sendiri sebagai salah satu produk yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa lihat bahwa apa sih sebenarnya pasar modal? Oke, jadi pasar modal adalah pasar di mana tempat bertemunya antara perusahaan atau emiten dengan investor yang difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia lewat sistemnya. Kemudian di sana investor juga menjadikan sarana ini sebagai alternatif investasi ya lewat beberapa produk ya teman-teman ya. Jadi ada saham, ada obligasi, reksadana dan lain-lain. Jadi banyak sekali produk yang ada di pasar modal. Oke, mengenai produk saya akan ulas terpisah nanti di sesi berikutnya ya. Baik. Nah, banyak yang pengen tahu ya. Mungkin sering mendengar istilah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Apa sih sebenarnya IHSG? Jadi IHSG ini adalah suatu indikator ya pergerakan dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena IHSG ini akan bergerak dan berubah setiap harinya ya. Nah, itu bisa dijadikan patokan buat teman-teman sobat investor untuk yang ingin memulai di pasar modal. Bisa dilihat sekarang berapa sih posisi IHSG ya. Nah, dalam slide kita lihat bahwa ini adalah pergerakan IHSG selama 10 tahun terakhir ya. Jadi memang berfluktuasi setiap tahunnya ya, kadang naik, kadang turun. Ya memang dinamika dari pergerakan saham itu memang seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan mengulas lebih detail mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena sampai sekarang kurang lebih ya 700 perusahaan sudah ada di Bursa Efek Indonesia dan akan bertambah terus. Ini contohnya ya. Jadi salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang kita sebut adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau kode sahamnya adalah TLKM. Telkom itu tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 November tahun 1995 ya. Waktu itu go public istilahnya atau IPO atau initial public offering ya. Jadi nilainya atau harga per lembarnya adalah Rp2.050 per lembar saham. Nah, waktu itu menawarkan produk atau menawarkan sahamnya di pasar modal itu sebanyak 1,17 billion saham ya. Untuk nilainya adalah 2,39 triliun rupiah. Wow, lumayan besar ya IPO Telkom waktu itu. Nah, jadi waktu pertama kali listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sudah bisa dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat komposisinya ya, ini data per 31 Desember 2020 ya. Jadi Indonesia itu atau pemerintah itu masih punya saham Telkom itu sebanyak 51 miliar lembar ya, itu kurang lebih 52%-nya. Kemudian yang dijual di masyarakat, yang bisa dimiliki oleh masyarakat itu adalah 47 miliar lembar saham. Wow, banyak juga ya sebenarnya saham yang bisa dibeli masyarakat di Bursa Efek Indonesia. Itu setara dengan 48% ya teman-teman ya sahamnya. Nah, jadi singkat kata
apa sih tujuan perusahaan atau Telkom ini go public ya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan modal, teman-teman ya, dapat modal di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada investor yang membeli sahamnya, yang sebagai ownernya ya, sebagai owner, dan kemudian ikut mendapatkan manfaat-manfaat dari kepemilikan saham tersebut ya. Oke, kita bisa lihat ya. Ini adalah gambaran dari pasar modal pada waktu zaman dahulu ya. Kita bisa lihat teman-teman. Kita lihat aktivitasnya di sana, transaksinya itu masih pakai kertas gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi yang sekarang ya sudah banyak berubah tentunya ya. Nah, jadi kalau sekarang ini transaksi itu sudah sangat gampang ya. Jadi bisa lewat handphone, bisa lewat tab, bisa juga lewat laptop. Ya, artinya saya yakin teman-teman pasti punya salah satu dari perangkat itu ya. Yang penting ada koneksi internet ya. Jadi teman-teman itu sudah bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, jadi yang terpenting juga adalah sebelum memulai teman-teman juga harus membuka rekening dulu ya tentunya. Nah, membuka rekeningnya tentu saja tidak bisa lewat Bursa Efek Indonesia, karena Bursa Efek Indonesia itu menjadi salah satu otoritas atau regulator di pasar modal. Teman-teman bisa membuka rekening efek itu di perusahaan sekuritas namanya ya, atau securities ya. Jadi kalau pernah melihat perusahaan di belakangnya adalah sekuritas, nah teman-teman bisa buka rekeningnya ya. Nah, enaknya sekarang itu pembukaan rekeningnya itu sudah bisa dilakukan secara online ya. Jadi gampang banget teman-teman tinggal datang atau tanpa datang pun sekalipun ya membuka rekeningnya secara online ya. Yang dibutuhkan sebenarnya apa saja ya. Jadi syarat administrasinya itu hanya KTP, kemudian NPWP jika punya ya. Buat yang tidak punya nggak apa-apa, nanti ada surat pernyataan tidak punya NPWP. Kemudian nanti harus punya rekening tabungan ya. Jadi ini saja syarat administrasinya sebenarnya. Jadi gampang banget ya. Nah, tentu saja selain nanti syarat administrasi, teman-teman juga harus menyiapkan yang namanya adalah dana ya. Nah, mengenai dana nanti kita bahas apakah besar dana yang dibutuhkan untuk investasi di Bursa Efek Indonesia, teman-teman ya. Oke, kita akan beranjak mengenai bagaimana cara berstrategi ya, strategi di pasar modal. Sebenarnya ada dua cara ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa melakukan yang namanya nabung saham ya, atau investasi secara berkala ya. Nah, yang kedua, bisa juga transaksi itu dilakukan secara harian, bahkan hitungan menit ataupun detik ya. Kita mengenalnya sebagai trading ya. Jadi kalau tadi nabung saham itu mungkin tipikalnya untuk jangka panjang, kita sebutnya adalah seorang investor. Kalau jangka pendek itu kita sebutnya seorang trader ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa mengukur nih, apakah saya itu cocok jadi seorang investor kah atau seorang trader ya. Tentu saya itu teman-teman yang bisa menilai sendiri, karena akan berbeda ya. Kalau misalnya menjadi seorang investor, teman-teman beli saham kemudian juga bisa disimpan di jangka panjang gitu ya. Tapi kalau jadi seorang trader, teman-teman harus menyiapkan waktu yang mungkin sedikit lebih ya untuk memantau pergerakan sahamnya secara jangka pendek ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman yang bisa putuskan sendiri ya. Nah, poin berikutnya adalah apa sih yang harus diketahui oleh seorang pemula ya. Nah, saya coba gambarkan dalam slide ya, ada kurang lebih itu 6 hal yang perlu diketahui atau minimal untuk melangkah ini diketahui dulu gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan apa yang akan dibeli ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara jual belinya, apa untung ruginya, berapa dana yang harus disiapkan, kemudian bagaimana menilai perusahaan yang bagus, dan yang terakhir adalah bagaimana perlindungannya ya. Jadi 6 poin dasar ini harus teman-teman kuasai dulu ketika baru memulai berinvestasi khususnya saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, mengenai perusahaan, sebenarnya ada banyak sekali perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kurang lebih sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita ya. Kita bisa lihat lah ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan. Singkatnya adalah perusahaan yang di belakangnya ada kode atau ada huruf TBK, artinya terbuka. Artinya perusahaan itu sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampai sekarang ya
kurang lebih 750-an perusahaan yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi jangan hanya pakai produknya saja, tapi teman-teman juga harus beli perusahaannya, karena istilahnya beli perusahaan atau beli saham, kita sebagai owner perusahaan tersebut ya teman-teman. Oke, poin yang kedua adalah kita harus mengetahui bagaimana mekanisme transaksi saham itu sendiri ya. Karena saham ini transaksinya itu terjadi dari hari Senin sampai hari Jumat gitu ya, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore teman-teman. Dan secara online menggunakan sistem ya server Bursa Efek Indonesia, namanya itu adalah JATS NextG ya, Jakarta Automated Trading System Next Generation. Kemudian nanti teman-teman lewat handphone, teman-teman lewat gadget teman-teman itu bisa langsung bertransaksi di jam bursa. Ingat, jam bursa tadi ya. Jadi tidak bisa melakukan transaksi di luar jam bursa tadi. Oke, kita bisa lihat di slide ya. Ini adalah contoh ya. Jadi teman-teman ketika nanti akan menjadi investor dan bertransaksi, ada informasi seperti ini ya. Jadi ada yang namanya bid atau penawaran beli, ada juga offer atau penawaran jual ya. Oke, jadi transaksinya itu menggunakan sistem yang namanya adalah sistem lelang atau continuous auction teman-teman ya. Ini mengenai bagaimana terbentuknya harga akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kalau untuk poin yang ketiga yang harus diketahui oleh investor saham, yaitu adalah bagaimana transaksi itu terjadi. Dalam artian, apa biaya-biaya yang teman-teman akan keluarkan ketika transaksi itu teman-teman lakukan. Contohnya misalnya ya, jadi katakanlah misalnya ini adalah membeli saham ya, membeli saham sebanyak 2 lot ya. Perlu diingat ada istilah lot ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar, itu menjadi satuan minimum kalau teman-teman membeli saham. Misalnya adalah membeli saham yang harganya 5.000 sebanyak 2 lot ya, artinya 2 dikali 100 lembar ya dikali 5.000 sama dengan 1 juta. Nah, di sana teman-teman akan dikenakan komisi untuk broker, istilahnya fee ya. Kalau membeli berarti fee beli. Nah, ini contoh saja misalnya ya 0,3% dari nilai transaksi. Berarti 0,3% dikali 1 juta atau sama dengan 3.000 rupiah saja. Nggak mahal loh ya. Jadi dengan pembelian 2 lot tadi dengan harga 5.000, berarti total dana yang teman-teman harus keluarkan adalah senilai 1.003.000 rupiah saja ya, nggak mahal ya. Nah, kalau menjual sama sebenarnya konsepnya ya, tapi di sana ada tambahan yang namanya adalah PPH atau pajak penjualan ya. Nah, misalnya nih jual yang tadi ya 2 lot 2 kali 100, nah pada harga 5.000. Nah, misalnya harganya sama. Sebenarnya ya kalau secara strateginya itu adalah kita jualnya itu pada harga lebih tinggi daripada harga beli teman-teman ya. Nah, nilai jualnya nilai 1 juta, kemudian ada komisi di sana ya, fee jual dan pajak penjualan. Makanya di sini karena pajak penjualan adalah 0,1% ya, ditambah fee jual, makanya di sini adalah 0,4% dikali 1 juta atau sama dengan 4.000. Nah, berarti duit yang akan teman-teman terima sebagai hasil penjualan dari saham itu adalah senilai 996.000 rupiah saja ya. Jadi sekali lagi mengenai fee beli dan fee jual atau komisi si broker tadi itu tergantung dari perusahaannya, karena masing-masing itu beda-beda ya.